Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari NY_Septian yang berjudul Pemotretan Pernikahan Goib. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Pemotretan Pernikahan Goib, sebuah cerita dari NY_Septian, based on true story. Sebelumnya mohon maaf, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti. Memang beberapa waktu yang lalu sempat viral berita fotografer yang mendapatkan job pemotretan pernikahan. Dan saat ketemu justru ke arah kuburan atau ke rumah kosong. Kejadian ini hampir mirip dengan yang terjadi di daerah Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Blitar, sisi barat. Untuk anak 90-an pasti pernah mendengar cerita ini, sebab kejadiannya membuat heboh desa kami. Ini terjadi sudah lama sekali, saat kamera masih menggunakan klise atau belum ada memory card. Dan yang saat itu ngetren masih HP 6600. Waktu itu segala penyebaran informasi masih mode getok tular, alias dari mulut ke mulut. Setiap hari masyarakat desa tak henti-hentinya membicarakan kejadian ini. Sebab lokasi kejadian berada di salah satu pekarangan seseorang yang berpengaruh di desa ini. Mohon maaf ya sebelumnya, saya cukup memberikan info lokasi daerah saja. Saya takut akan ada pihak yang tersinggung. Oke, akan saya lanjut. Di sini saya bercerita kembali dari sudut pandang narasumber yang menceritakan kejadiannya dulu. Pagi itu, aku melakukan aktivitas seperti biasa. Bangun saat azan subuh berkumandang. Setelah itu pergi ke warung untuk membeli sayur. Jarak rumah dengan warung kurang lebih 100 meter. Saat menuju ke sana dari kejauhan, warung sudah terlihat ramai. Namun tak seperti biasanya, kali ini terlihat lebih berjubel. Takut kehabisan, aku segera merapat ke sana. Sampai di sana aku segera memilih sayur mayur yang akan kuolah hari itu. Lalu aku pun bergegas pulang. Belum sampai di rumah, masih di depan gang, kulihat ada 2 orang laki-laki berboncengan motor. Mereka mondar-mandir, kemudian berhenti tepat di depanku. Lalu mereka menyapa. "Permisi Bu, mau tanya, alamat ini benar atau tidak ya?" Kata orang itu sambil mengeluarkan kertas lusuh bertuliskan sebuah alamat. "Kalau jalannya sudah benar Mas, tapi nomornya kok nggak ada?" tanyaku. "Saya nyari sudah capek Bu, nggak ketemu-ketemu. Tapi saya ingat kalau jalannya ini dekat jalan besar," kata orang itu. "Coba mari ke rumah saya dulu Mas, silahkan." Setelah ku persilahkan mampir, mereka pun duduk di depan rumahku. "Ada perlu apa ya Mas? Masih pagi kok mencari alamat ini?" tanyaku. "Sebelumnya saya mau bilang, saya ini fotografer Bu, mau mengantar foto ini ke alamat ini, sama mau minta maaf." "Walah, begitu. Tapi kok mau minta maaf? Ada masalah apa, Mas?" tanyaku kepada orang itu. "Begini, Bu. 5 hari yang lalu saya dapat job pemotretan manten di alamat ini. Tapi waktu klisnya saya cetak, semua fotonya rusak. Seperti ini loh, Bu," kata pemuda itu sambil menyodorkan bungkusan amplop coklat. "Maaf ya Mas, saya lihat." Kemudian aku mengambil 1 lembar foto dan benar saja,
Foto itu hanya tampak hitam tanpa ada gambar. Lalu aku mengeluarkan semua fotonya. Dan semuanya hitam tanpa ada gambar satupun. Maaf sebelumnya Mas, apa mungkin kameranya rusak atau bagaimana? Tanyaku kepada orang itu. Tidak Bu, sebelum berangkat sudah saya cek dulu, kata orang itu dengan yakin. Aku pun terdiam lama sambil berpikir. Kemudian aku meminta kertas alamat itu. Kebetulan saat itu ada tetangga yang lewat. Aku pun memanggil tetanggaku. Mas, berhenti Mas, ada perlu sebentar, kataku kepada Pak Paijo. Kemudian Pak Paijo, panggil saja begitu ya. Pak Paijo putar balik, menepikan sepedanya ke halaman rumahku. Ada apa Ten? Tanya Pak Paijo. Kamu tahu alamat ini tidak Mas? Tanyaku. Kalau jalannya bener, tapi nomor rumahnya kok nggak ada ya? Kata Pak Paijo dengan sedikit kebingungan. Nah, ini loh Mas, ada fotografer nyari alamat itu, kataku menerangkan. Coba kamu ingat-ingat Mas, rumahnya yang bagaimana? Kata Pak Paijo kepada fotografer itu. Rumahnya besar, mewah seperti orang kota, kata fotografer itu menjelaskan. Kemudian fotografer itu pun mulai bercerita. Rabu saya melihat buku catatan kok masih ada job pemotretan manten. Di catatan ini acara setelah maghrib. Sebelum maghrib saya berangkat dari studio. Saya ingat di depan situ. Di jalan besar itu saya bertanya jalan ini ke pedagang rokok. Saat itu saya ingat kalau tidak jauh dari gang ini Pak, melewati rumah kosong. Sepertinya rumah burung walet. Soalnya saya lewat situ banyak walet yang masih berterbangan. Setelah itu saya sudah sampai di depan rumah itu Pak. Rumahnya besar, mewah. Sampai di sana acara sudah dimulai. Saya gugup karena mengejar waktu. Tidak enak kalau terlambat Pak. Acaranya sangat mewah. Undangannya banyak. Tamunya seperti air mengalir Pak. Tapi saya kira agak berbeda. Karena semua orang memakai pakaian zaman dulu. Sangat ramai Pak, seperti pertunjukan. Juga ada yang jualan di luar rumah situ Pak. Terang fotografer itu. Sampai di sini Pak Paijo mengernyitkan dahinya. Mas, mari ikut saya, kata Pak Paijo. Kemana Pak? Tanya fotografer itu dengan bingung. Saya antarkan ke alamat itu. Ayo Ten, ikut aku, kata Pak Paijo mengajak fotografer dan mengajak aku. Oh iya Mas. Kemudian aku bergegas naik sepeda dibonceng oleh Pak Paijo. Dengan kedua fotografer itu mengikuti di belakang kami dengan menaiki motor. Saat menyusuri jalan menuju tempat itu, terlihat ketegangan terpancar dari wajah Pak Paijo. Beliau lalu berkata kepadaku, "Jangan sampai kejadian ini benar," kata Pak Paijo. Lah, kenapa sih Mas? Tanyaku penasaran. Belum sampai menjawab, tiba-tiba Pak Paijo menghentikan laju sepedanya. Sudah, dibahas nanti saja. Cepat turun, sudah sampai nih, kata Pak Paijo. Iya Mas, jawabku. Tak berselang lama fotografer itu tiba dan menyela. Lah, ini loh Pak jalannya. Ya bener ini. Lah, itu rumah waletnya Pak. Sambil menunjuk ke arah gedung tua di selatan jalan itu. Aku dan Pak Paijo saling pandang keheranan. Mas, coba kamu lihat.
ada rumah megah tidak? Kata Pak Paijo kepada fotografer itu. Harusnya ya ada, Pak. Benar, baru 5 hari motret manten di sini saya. Kata fotografer itu terhadap Pak Paijo. Setelah melihat sekeliling yang ada hanya gedung walet tua dan pekarangan yang luas terbengkalai, lama-lama wajah kedua fotografer itu pucat pasi. Mas, saya itu orang paling lama yang ada di desa ini. Di sini tidak ada rumah mewah. Adanya hanya rumah walet itu dengan pepohonan di pekarangan ini saja, Mas. Terang Pak Paijo. Kemudian fotografer itu turun dari motornya dan berjalan perlahan menuju arah pekarangan. Fotografer itu mondar-mandir untuk meyakinkan bahwa apa yang dia alami adalah benar adanya. Namun setelah beberapa lama dia berkeliling, mencoba mencari bekas jejak hajatan pernikahan, sedikit pun tak ada jejak manusia, terkecuali satu roll klis yang berada tepat di bawah rimbunan pohon bambu. Tiba-tiba keringatnya mengucur deras saat ia hendak memungut roll klis itu. Tubuh fotografer itu sedikit sempoyongan seperti hendak pingsan. Kemudian temannya buru-buru berlari dan menarik lengan Pak Paijo untuk pergi menyusul fotografer itu. Waduh, kacau Pak, ayo dijemput ke sana, kata teman fotografer itu. Setelah berhasil mendekat, Pak Paijo berinisiatif untuk membawa fotografer itu keluar dari pekarangan rumah walet bersama rekannya. Kami pun merasa banyak yang tidak beres. Akhirnya kami memilih untuk menjauhi tempat tersebut dan kembali ke rumahku. Sesampainya di sana, fotografer itu terlihat syok berat. Kami semua bingung. Akhirnya ku ambilkan dia air minum. Sambil menunggu sedikit tenang, Pak Paijo bertanya kepada rekan fotografer itu, bagaimana kejadian yang dia tahu. Tadi pagi saya cuma diajak menemani teman saya ini, Pak. Soalnya waktu pemotretan itu saya nggak ikut, terang teman fotografer itu. Berarti teman kamu ini sendirian ke sana? Tanya Pak Paijo. Iya Pak, jawab teman fotografer itu. Walah mas, kok berani sekali sendirian? Kata Pak Paijo. Tiba-tiba fotografer tadi menyaut pembicaraan. Astagfirullah, ya Allah, sambil memandangi klis yang dia temukan tadi. Jadi saya benar-benar 5 hari lalu di rumah megah itu. Ini buktinya Pak, kata fotografer itu. Tapi itu tadi tidak ada rumahnya kan Mas, kata Pak Paijo dengan tenang. Fotografer itu pun mengangguk sambil berkata, tapi Pak, yang saya alami kemarin itu seperti nyata. Nyata ada orang hajatan pernikahan Pak. Terang fotografer itu tidak mau mengalah. Sampai sana saya langsung masuk rumah karena gugup. Saya tidak memperhatikan satu dan yang lainnya orang yang ada. Saya hanya melihat kalau baju yang mereka pakai busana zaman dahulu Pak. Lanjut fotografer itu. Iya mas, pelan-pelan saja sambil diingat-ingat, kata Pak Paijo. Fotografer itu pun menghela nafas panjang dan menjawab, iya Pak, memang kalau saya ingat-ingat banyak yang tidak masuk akal. Ramainya hajatan seperti pasar malam. Wajah orang-orang itu juga dingin, tidak tegur sapa, tidak senyum, lempeng saja Pak. Yang membuat saya takut saat bertanya di mana saklar lampu, yang punya rumah hanya melototi saya tanpa menjawab.
Akhirnya saya cari sendiri. Waktu itu rasanya adem, Pak. Angin semilir. Di dalam rumah itu seperti gedung bioskop. Luas sekali, Pak. Sambil sesekali menyeka keringat, fotografer itu melanjutkan ceritanya. Saat itu semua undangan ikut berfoto. Saya heran, yang foto banyak sekali seperti tak habis-habis. Tapi saya tidak kepikiran macam-macam, Pak. Karena ngejar waktu menyempatkan supaya cepat selesai. Karena itu job terakhir saya di bulan ini. Setelah itu saya menemui yang punya rumah. Saya kasih tahu kalau fotonya jadi 5 hari lagi. Bayarnya kalau foto sudah diterima. Tapi beliau hanya mengangguk. Sama sekali tidak menjawab, Pak. Astagfirullah. Terang fotografer itu. Alhamdulillah ya Mas, kamu masih bisa pulang. Selamat, sehat, segar bugar, kata Pak Paijo. Fotografer itu pun terkaget-kaget dan berkata, maksudnya Pak? Syukur kamu tidak hilang Mas. Alhamdulillah bisa keluar dari sana. Terang Pak Paijo sambil menjelaskan pada fotografer itu bahwa dia beruntung karena hanya dimintai tolong oleh makhluk halus tanpa disakiti atau ditahan di alamnya. Menurut ceritamu, kamu itu dimintai tolong oleh makhluk halus, Mas. Tapi kalau niatnya mencelakai, pasti kamu tidak bisa kembali pulang, alias kalap atau tinggal di dunia makhluk halus. Jangan takut kamu, Mas. Terang Pak Paijo. Fotografer itu tak henti-hentinya beristighfar dan mengucap syukur karena dia bisa melewati hari itu. Saat saya pamit, yang punya rumah hanya mengangguk. Saya heran karena menurutku waktu saat itu sangat lama, Pak. Saya sampai di rumah sudah jam 2 pagi. Terang fotografer itu. Lalu fotografer itu melanjutkan ucapannya. Aku hanya mengira kalau terlalu banyak undangan yang ingin difoto. Hingga waktu tak terasa sudah lewat tengah malam, Pak. Karena rasa lelah yang berlebih, saya tak sempat berpikir macam-macam. Sampai kemarin pas saya cetak foto itu, hasilnya rusak semua. Tidak ada gambar, hanya hitam legam seperti kegelapan malam. Saya kaget dan gugup, Pak. Takut kalau pemiliknya marah. Barulah saya berpikir ini aneh. Dan saya ingin meminta maaf kepada pemilik sebab foto ini pasti sangat berharga bagi pemiliknya. Karena ini momen spesial, Pak. Tapi gak menyangka, Pak, kalau ternyata yang saya alami ini adalah pemotretan pernikahan gaib. Ucap fotografer itu dengan panjang lebar. Alhamdulillah, tidak apa-apa Mas. Yang jelas jasa sampean ternyata juga dibutuhkan mereka. Apalagi untuk mereka yang ada di dunia lain. Menurut orang zaman dahulu, kalau ada kejadian menolong makhluk alam lain dan kita masih bisa selamat, maka mereka akan membalas kebaikan kita. Kebanyakan usaha si penolong akan semakin lancar. Bersyukur ya, sampean masih bisa keluar dari alam mereka. Terang Pak Paijo. Iya Pak, kalau begitu saya pamit. Ucap fotografer itu sambil berpamitan kepada Pak Paijo dan aku. Begitulah kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Saya sendiri percaya kalau kita hidup berdampingan dengan dunia mereka yang tak kasat mata. Namun ada baiknya ketika kita hendak melakukan sesuatu atau saat selesai melakukan sesuatu untuk selalu berdoa terlebih dahulu agar senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Mereka yang tak kasat mata akan memanfaatkan kelengahan kita. Jadi jangan lengah-lengah ya. Jangan kosong, selalu fokus dan berdoa. Jangan kosong, selalu fokus dan berdoa sambil meminta perlindungan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selesai. Gimana sobat horor? Serem kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!